Hai, salam planter. Gimana? Udah habis buahnya? Ya, selamat datang di channel planter dan trader. Ya, channel ini ditujukan untuk sebagai diary pribadi yang tujuannya saling berbagi untuk sesama planter. Planter di sini meliputi dua komoditi, ya, dia komoditi karet dan komoditi sawit. Ya, yang pertama planter, ya, kompetensi planter. Planter ini diberikan tanggung jawab yang penuh dengan padat karya dan padat modal, ya, padat karya dan padat modal. Padat modal kita diberikan aset yang besar, paling kecil itu satu divisi. Aset yang besar di sana ada banyak aset, ya, ada aset sumber daya manusia, ada aset sumber daya tanaman, ya, ada aset-aset perusahaan di sana yang kita kelola. Ya, padat karya, kita harus berkarya, ya, di divisi bagaimana caranya, bagaimana karya yang bisa kita lakukan untuk mengelola tanggung jawab kita sehingga efektif dan efisien. Ya. Selaku planter, kita memiliki 3 kompetensi yang harus dimiliki. Ya. Yang pertama itu kompetensi teknis operasional, ya. Yang kedua kompetensi manajemen, yang ketiga kompetensi kepemimpinan. Teknis operasional, ya, semua perusahaan juga sudah ada yang namanya teknis operasional yang dirangkum di SOP. Ya, cuman teknis operasional ini selaku planter ini adalah dasar untuk tindakan-tindakan atau perlakuan kita di lapangan, ya, perlakuan kita di lapangan untuk melaksanakan fungsi manajemen di areal tanggung jawab kita. Yang kedua itu kompetensi manajemen yang memang diharuskan karena planter itu merupakan salah satu bagian dari level manajemen, ya, level manajemen atau low manajemen dalam struktur manajemen. Nah, yang ketiga kepemimpinan, ya, kepemimpinan ini kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola SDM, ya, SDM. Jadi kepemimpinan ini menjadi sangat penting bagaimana kita mengelola SDM yang berkaitan dengan mengelola tanaman, ya, yang hasilnya mencapai produktivitas yang maksimal, ya, ya. Di channel ini operasional atau teknis operasional kita akan bahas fokusnya, ya, atau subjektivitasnya secara umum, ya. Bagaimana kegiatan-kegiatan dilakukan di divisi, baik itu di perkebunan kelapa sawit maupun perkebunan karet. Ya, kita akan melihat objektivitas dari masing-masing kegiatan yang ada. Manajemen dan kepemimpinan ini akan menjadi topik yang kita perbanyak nanti di channel ini, ya, bagaimana manajemen itu atau strategi-strategi apa yang bisa dilakukan atau jenis-jenis strategi, berbagai macam problem solving, contohnya berbagai jenis-jenis problem solving yang bisa kita lakukan di lapangan atau di tanggung jawab kita. Bagaimana yang lain, ya, nanti kita lihat. Yang pertama teknis operasional, ya, ini karet, ya. Nanti kita akan berbicara di replanting, ya, di kebun entres, di nursery, di tanaman belum menghasilkan TBM, baik itu TBM 0, 1, 2, 3 sampai persiapan buka sadap, ya,
tanaman menghasilkan, bagaimana sistem budgetingnya, bagaimana program kerjanya, bagaimana objektif-objektifnya dari kegiatan-kegiatan ini. Kita akan berbicara objektif-objektif di masing-masing kegiatan, objektif yang masing-masing kegiatan. Jadi channel ini di bagian teknis operasional kita fokuskan di objektivitas masing-masing kegiatan. Jadi bagaimana kita melihat kegiatan itu secara objektif, ya, atau tujuan kita melaksanakan kegiatan itu dengan objektivitasnya, sehingga kita menemukan hasil-hasil yang maksimal, hasil-hasil yang maksimal, dan kita bisa lebih fokus, lebih fokus melihat apa tujuan di masing-masing kegiatan. Kelapa sawit juga seperti itu, kelapa sawit juga seperti itu. Bagaimana nanti apa objektivitas atau yang bisa kita lihat di planting atau di nursery atau di tanaman belum menghasilkan. Tanaman menghasilkan, bagaimana proses budgetingnya, bagaimana program kerja, bagaimana objektif-objektif yang ada di masing-masing kegiatan di perkebunan kelapa sawit. Ya, jadi fokusnya adalah di bagian teknis operasional kita akan melihat objektivitas sehingga kita bisa lebih fokus dalam melaksanakan tanggung jawab di masing-masing kegiatan. Selanjutnya di bagian manajemen, ya. Jadi tujuannya ini adalah kita akan berbicara lebih banyak ke bagian manajemen, ya. Manajemen itu artinya di dalam manajemen itu nanti akan kita berbicara fungsi manajemen, ya. Fungsi manajemen, bagaimana fungsi manajemen itu kita terapkan. Di dalam manajemen itu banyak yang harus kita lihat, bagaimana kreativitasnya, bagaimana komunikasinya, bagaimana learningnya, bagaimana strateginya, bagaimana menyusun timnya, bagaimana finance. Nanti kita akan berbicara finance for non-finance dan lain-lain yang mungkin merupakan hanya pengembangan pribadi agar kita bisa lebih objektif atau melihat dengan cara-cara tertentu dalam pengembangan manajemen untuk memperbaiki kinerja, ya, personal quality. Jadi di sini kita tidak akan berbicara bagaimana politik pekerjaan, contohnya bagaimana sistem pekerjaan, tapi kita akan berbicara bagaimana personal quality bisa menghasilkan kreativitas atau tools yang bisa kita gunakan dalam mengelola atau menjalankan fungsi tanggung jawab kita sebagai planter, ya, sebagai planter. Selanjutnya kepemimpinan, ya. Kepemimpinan nanti kita akan bahas leadership skills, change management, bagaimana stress management, time management, decision makingnya, dan yang lain-lain, ya. Yang terutama adalah leadership skill atau change management dan stress management. Ini yang memang hal-hal ini harus kita lihat bagaimana tools-toolsnya, ya. Jadi kita nggak berbicara seperti anak kuliahan lah. Kita nggak berbicara seperti kuliahan, ini manajemen begini, manajemen adalah begini, ini adalah begini, kepemimpinan adalah begini. Walaupun nanti kita singgung dasar-dasarnya sebagian, tapi kita akan fokus ke masing-masing tools. Contoh creativity ini tools yang bertujuan atau alat ukur yang bertujuan untuk menentukan kreativitas apa saja, gitu, ya. Communication-nya bagaimana, learning-nya, fungsi learning-nya di sana selaku kita sebagai planter seperti apa, itu nanti termasuk di controlling-nya bagaimana, di delegation-nya bagaimana, strateginya bagaimana, problem solving-nya juga bagaimana, beberapa cara-cara yang kita lakukan untuk memecahkan masalah atau merangkai masalah, ya, merangkai masalah yang berdasarkan kalau sekarang ini kita sering dengar adalah total quality management, ya. Total quality management ini yang sangat banyak sekarang tujuan dari semua perusahaan, ya. Bagaimana kita mendefinisikan, bagaimana kita mengukur, melihat, mencari solusi, ini strateginya bagaimana, tools-toolsnya apa saja, ya. Tim juga seperti itu, finance juga seperti itu, ini juga seperti leadership skill contohnya.
bagaimana skill-skill yang harus dibutuhkan kepemimpinan, change management, bagaimana kita melakukan perubahan, ya toolsnya seperti apa, ya stress management ini yang paling penting nih, yang paling penting karena memang kita diberikan tanggung jawab yang besar, ya tanggung jawab yang besar dan kompetensi yang memang komplit, ya memang komplit. Ini sangat penting nih. Jadi untuk stress management ini apa aja sih tools yang bisa kita lakukan untuk stress management? Time management, decision making, bagaimana kita mengambil keputusan dari hasil ini, manajemen atau kreativitas segala macam menjadi decision making yang memang bisa menjadi perbaikan, ya perbaikan atau tujuannya ke change management, ya manajemen perubahan yang bisa menghasilkan produktivitas yang optimal, ya. Nah, jadi selamat datang ke semua planters, ya teman-teman planters, baik itu karet maupun kelapa sawit, ya. Mari kita sama-sama mengupgrade personal quality. Mari kita sama-sama berbagi, ya berbagi. Jikalau ini channel memberikan bisa memberikan atau membagi wawasan, silahkan. Jikalau tidak, channel ini juga ditujukan menjadi digital library bagi saya untuk lebih mudah nanti menemukan apa-apa saja yang sudah saya alami selama berkarir di planters, ya. Mudah-mudahan channel ini bisa berfungsi atau berguna bagi teman-teman planters, bagi calon planters, ya, atau bagi siapapun yang berhubungan dengan planters. Begitu juga dengan profesional yang bisa kita berbagi di bagian manajemen maupun di leadership skillnya, ya. Pertama, yang kedua selanjutnya kita melihat itu adalah planters dan traders, ya. Kenapa saya buat traders? Yang pertama ini nih, kita ada sistemnya copy trader, ya. Copy trader ini kenapa harus saya ke trader? Ini berinvestasi saham pemula. Yang pertama nih, planter ini di all in one, ya. Planter ini adalah all in one. Apa itu all in one? Yang pertama tanggung jawab, ya. Dari segi tanggung jawab kita sebagai planter itu, apalagi kita yang di kelapa sawit, ya, tanggung jawab kita itu full 24 jam, ya. Kita melaksanakan kompetensi teknis yang bertanggung jawab 24 jam. Kenapa harus 24 jam? Ya, karena memang kita mengelola banyak sumber daya, ya, apakah itu sumber daya tanaman, ya, sumber daya produksi, atau sumber daya manusia, ataupun keamanan, ya, sumber daya yang ada di areal, dari segi keamanan areal gitu. Jadi tanggung jawab kita ini menuntut memang full time, menuntut banyak waktu, ya, yang tidak bisa disisihkan, yang akhirnya waktu kita sebagai planter itu ya cukup tersita lah, ya cukup tersita, tidak bisa memang planter itu memang harus fokus di pekerjaan karena begitu banyak atau sebagai bagian dari low management yang memiliki atau diserahkan tanggung jawab untuk mengelola modal dan berkarya bagaimana untuk meningkatkan produktivitas, ya. Yang ketiga bisnis, ya sebagai seorang planter tentu kita pun pengen punya bisnis. Yang pertama keinginan, yang kedua kita tidak tahu bagaimana keadaan ke depan, ya. Kita tidak bisa menjamin seperti apa keadaan ke depan. Paling tidak bisnis ini semua planter pun pasti ingin berbisnis, ya, baik bisnis apapun namanya, ya.
ini yang saya fokuskan. Bisnis ini akan kita bicarakan ke bisnis saham, ya, bisnis saham. Kenapa saham? Nah, kenapa saham? Yang pertama, saham itu bisa kita lakukan sebagai investasi atau sebagai tempat untuk menabung, ya. Sebagai investasi atau tempat untuk menabung. Ya, kita akan berinvestasi di saham atau menabung di saham. Ya, itu sudah investasi, itu menabung itu sudah merupakan hal yang harus dilakukan, ya, harus dilakukan semua orang. Yang kedua itu adalah bisnis, ya. Saham ini bisa kita lakukan sebagai bisnis. Jangankan bisnis, atau saham ini pun bisa menjadi passive income untuk kita yang pengen berbisnis untuk mendapatkan passive income. Tapi selaku planter kita yang tidak punya waktu, bisnis saham ini merupakan bisnis yang sangat cocok untuk planter, ya. Setelah saya jalani, saya laksanakan, saya lakukan, ternyata memang bisnis saham ini sangat cocok untuk planter, ya, sangat cocok untuk planter karena memang sisi bisnis saham ini tidak memerlukan waktu yang khusus atau tidak memerlukan waktu yang sangat lama, ya, karena sekarang ini bisnis saham semua serba di genggaman. Di genggaman itu artinya di handphone, ya, di handphone. Ya. Ini nih yang kita lihat selanjutnya, simpel nih, ya. Bisnis saham ini sangat simpel, ya, sangat simpel itu artinya kita mendaftar membuat rekening dengan kondisi sekarang itu rekening pun pembuatan dalam akun rekening itu sangat mudah, bisa online, ya, bisa online. Ya, kita tidak butuh harus ke kantor mengisi formulir, mengirim seperti zaman-zaman dulu. Ya, sekarang ini kita bisa langsung online, di mana ada handphone, di mana ada sinyal, di situ kita bisa mendaftar. Ya, di situ kita mendaftar. Yang kedua, mudah, ya, mudahnya kenapa? Karena memang simple tadi, kita bisa mendaftar lewat handphone, online segala macam ini mudah, tinggal melaksanakan, ya, aksinya di handphone, ya. Kita tidak perlu memerlukan laptop, kita tidak perlu memerlukan waktu khusus sampai sekian 1 jam atau 2 jam atau beberapa lama dalam melakukannya, tapi simple dan sangat mudah, ya, sangat mudah. Bisnis ini sangat mudah, bisnis ini sangat simpel, baik itu untuk investasi, menabung, bisnis passive income, dan tidak akan terhalangi oleh waktu. Yang ketiga adalah automatic. Ya, ini automatic ini salah satu keunggulan bisnis saham. Automaticnya seperti apa? Karena kita bisa melaksanakan aksinya di handphone, ya. Di handphone itu, di masing-masing aplikasi itu kita bisa melakukan aksi atau tindakan, ya, tindakan jual beli saham itu secara otomatis. Otomatis itu artinya malam contohnya kita pulang kerja, kita istirahat sambil duduk, ya, kita hanya butuh menyisihkan waktu, atau bukan menyisihkan sih, mengalihkan waktu dari melihat status medsos menjadi melihat analisa saham yang bisa kita lakukan, atau setelah kita lihat atau kita prediksi bagaimana untuk besok, itu saat itu juga kita bisa set auto, ya, set auto, di mana kita belinya di harga berapa, kita beli di harga berapa, kita jual, gitu. Ya, jadi hanya untuk mengupgrade itu tidak butuh waktu yang sangat lama sebenarnya. Ya, tidak butuh waktu yang sangat lama. Ya, sistem ini yang memang saya sampaikan, ya, ternyata bisnis saham ini sangat cocok untuk planter. Jadi sehingga di saat kita sudah set malam untuk besok harinya, besoknya pun kita tanpa kita pantau atau tanpa kita lihat, ya, semua yang kita set auto tadi akan ada pemberitahuan otomatis. Contoh kita beli di harga sekian,
Ya, ketika itu sudah tersentuh, itu emailnya otomatis akan ada pemberitahuan. Jadi kita tidak perlu menunggu waktu untuk melihat atau melihat pergerakan harga atau melihat status seperti apa, tidak perlu ya, karena memang set auto tadi begitu dia match, dia akan otomatis memberikan email balasan sebagai pemberitahuan ya. Jadi itu dasarnya kenapa Planters Traders menjadi nama dari channel ini ya. Jadi selamat datang, semoga bermanfaat. Hari sama-sama mengembangkan diri atau personal quality ya, personal quality baik dalam segi tanggung jawab pekerjaan dan bisnis ya, bisnis yang bisa kita laksanakan tanpa mengganggu tanggung jawab utama ya, tanggung jawab utama bisnis yang kita laksanakan bisa untuk ke masa depan atau bisnis yang bisa kita laksanakan untuk menabung ya. Semoga channel ini bisa bermanfaat. Jika ada kritik saran silahkan di komen, kita akan sama-sama berbagi, sama-sama meningkatkan personal quality di sebagai planter ya, sebagai planter. Silahkan nikmati, silahkan dipantau, silahkan dilihat channel ini. Kita akan upgrade channel ini, segala bentuk kritik, saran, pertanyaan silahkan di komen. Nanti kita akan lihat satu persatu sebagai gambaran diskusi. Sekian, salam planter.